Mas kenapa dulu kepikiran, bisnya dikasih gambar wayang? Pak Haji kepengen bisnya ada wayangnya. Terus gua terinspirasi sama Bimo, Werkudara, gua banget ini. Pak Haji banget ini. Bikin. Apakah Mahendra Trans Indonesia ke depan bakal bikin bis pariwisata? Oh pasti mas, pasti. Saya pasti bikin wisata nanti. 2 apa 3 apa 4. Saya kalau bikin wisata nggak bakal saya banyakin di satu titik mas. 5 misalnya di sini, ntar 5 taruh Semarang, 5 taruh Solo, 5 taruh Jogja mungkin. Jadi saya pecah-pecah. Atau mungkin ntar kalau dari 5 ini berkembang ini baru ntar kaitin ke 8. Orang wisata punya 20 tapi taruh satu titik. Emang berangkat semua mas, waya rame. Waya sepinya puyeng lu. Orang zaman sekarang kebanyakan jualan, yang dijual apa? Nilai investasinya mas. Dia nggak nge-branding nama dia, tapi dia nge-branding fasilitas dia gitu. Lu nge-branding fasilitas sama aja lu nge-branding cewek. Semakin usia, rambutnya semakin memutih, kulitnya udah nggak semakin kenceng, ya kan? Kulitnya semakin hitam, semakin keriput, semakin susah dilirik. Itu kalau lu nge-branding investasi. Coba kalau lu nge-branding nama. Kayak contoh Mahendra lah, P.W. Haryanto lah, Sinar Jaya lah. Yang mereka branding emang apa mas? Bisnya? Kagak, bisnya mah jualannya sama kayak yang lain. Namanya ini branding. Paham? Contoh kecil nih, ini entah kalian sadar apa enggak ya. Contoh misal, ada PO baru. Wus, lu nggak ada yang tahu lah itu PO siapa, anak mana yang punya, ya kan bapaknya siapa lu kagak kenal. Dia di saat pengusaha-pengusaha pariwisata lain pakai Adi Putro misalnya. Terus tiba dia pakai karoseri kayak Enyon tuh, yang 99 model begitu tuh. Sial. Yang kayak apa namanya? Yang kayak punya Enyon tuh yang bentuk kayak Turki gitu. Tiba-tiba nih pengusaha baru ngeluarin bis kayak gitu. Laku kagak gue tanya? PO-PO sebelahnya pakainya Adi Putro. Kagak laku mas, susah. Karena apa? Orang nggak ngelihat dia siapa, dia nggak kenal. Coba contoh kayak P.W. Haryanto tuh. P.W. Haryanto pakai karoseri Laksana, Piala Mas misal, Trijaya Union, Gunung Mas, laku nggak mas? Laku mas, karena apa? Karena penumpang udah nggak ngelihat apa yang dia jual, tapi nama yang ngejual. Itu nge-branding nama namanya mas, dan itu butuh effort. Effort itu apa mas? Effort itu history. P.W. Haryanto 20 tahun. Contoh kasarannya lagi, ini PO sebelah gue nih misalnya wisata Adi Putro semua misalnya. Gue kira-kira punya wisata nama Mahendra, karoserinya Triun misalnya, itu Jaya Union lah, yang nggak selevel sama Adi Putro kasarannya. Laku nggak punya gue? Laku, karena apa? Orang ngelihatnya Mahendranya bukan karoseri. Makanya kalian tuh kalau pengen usaha bis, yang harus kalian branding itu jangan fasilitas, karena fasilitas itu akan memudar, pelayanan akan berkurang, dan itu hal nggak bisa kalian jaga. Ibarat toilet yang tadinya warnanya putih bersih, suatu saat dia akan menguning mas. AC yang tadinya dingin kayak salju, suatu saat dia akan nggak begitu dingin lagi, ya kan? Driver yang tadinya semangatnya, suatu saat dia akan lelah untuk melayani penumpang. Tuh. Jadi yang di branding itu namanya, jangan nilai investasinya. Karoseri Adi Putro terbaru coba 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia tetap akan mengusam. Gua ngerintis Madura 2009, pakai bis tahun 2007. Gua ngerintis Solo tahun 2012, gua pakai bis tahun 2008, 2009. Gua ngerintis Wonogiri baru, ya ada barunya emang, tapi ada juga bis bekasnya kan. Gua ngerintis Malang kemarin 2019 apa 2020 tuh, itu gua pakai bis tahun berapa? 2017, 2018. Nggak harus bis baru kan? Laku nggak zaman dulu gua? Laku. Karena apa? Karena yang gua jual nama dan pelayanan, bukan bis gua. Sekarang kalau nggak, mana ada sih perusahaan baru lahir penumpangnya kayak gini mas? Ini PO-PO lain ngejar kita yang detik ini nih ibaratnya. PO-PO lain pengen ke titik, PO-PO lain baru misalnya orang baru bikin perusahaan baru nih, pengen ngejar ke titik kita jalan hari ini mas. Mereka butuh waktu paling nggak 2 tahun 3 tahun, itu juga belum tentu laku. Mahendra baru lahir seminggu mas. Karena apa? History. History. Kok ini gak, misalnya kemarin yang jalan Pekalongan nih pertama PO-nya namanya bukan Mahendra, PO Sueb. Belum tentu mas. Nggak begini ceritanya. Orang enak, wah enak banget mas Ren laku. Lalu lu kagak lihat gue 19 tahun lalu tidur di jalan mas. Kumpul sama bini 2 tahun 3 tahun sekali. Hidup gue dari terminal ke terminal.
Tapi kan mahal mas, harga yang harus gue jual. Gue kehilangan masa kecil anak-anak gue, masa remaja anak-anak gue. Kan jangan dianggap orang-orang kayak gue nih hidupnya mudah. Jadi intinya mas, nggak terlambat kalau kalian mau berusaha dari sekarang. Dan jangan lihat hari ini. Detik ini lu kerja keras, minggu depan hasilnya belum sesuai sama keinginan lu jangan mundur mas. Jangan menyerah. Karena proses. Lu tanemin di kepala aja deh, Rian Mahendra sampai ke titik sekarang 20 tahun. Kalau lu 1 bulan 2 bulan udah nyerah, udah capek, pegelinu, ya kan? Ya jangan berharap bisa kayak gue, itu aja. Ya hal yang paling disyukuri itu adalah darah yang mengalir di tubuh gue ini darahnya Bapak Haji Arianto, itu aja. Kok ini misalnya darahnya 9 naga, udah rebahan gue di kamar mas kagak kenal lu siapa? Untungnya kok darah yang mengalir di tubuh gue ini darahnya Bapak Haji Arianto. Coba kalau darahnya salah satu 9 naga, udah rebahan gue di rumah. Bantal gue ganti dari duit semua. Terminal Pulau Gadung kan tinggal kenangan. Apa kenangan Mas Rian waktu dulu di situ? Pulau Gadung memang tinggal kenangan, mas. Tapi orang-orang yang terakhir di sana di dunia bis ini bukan orang-orang sembarangan semua. Sejelek-jeleknya alumni Pulau Gadung, alma maternya, detik ini masih dihargain orang. Serius. Lu lihat tuh agen-agen mana-mana gitu kan, grogol kayak mana kayak, kalau alumni Pulau Gadung udah bisa dipastikan dia orang yang bisa kerja. Ibaratnya kalau Pulau Gadung itu kalau cara kampus udah kayak UI lah. Pulau Gadung itu ibaratnya iya mas, segitu banyaknya orang kerja berdiri dari pagi sampai siang sampai sore. Itu Pulau Gadung lu udah kayak Akmil, anggap ini pendidikan militer. Calo-calo Pulau Gadung dulu itu mas, jam 3 pagi, jam 4 pagi udah di Pulau Gadung. Pulang sore. Istirahat cuman kalau duduk doang bisa udah berangkat. Ntar bisa datang lagi, dia berdiri lagi, muter lagi. Seharian nih buat tarik mentari, makanya kulit gua geseng. Gua dulu waktu baru nikah sama Alin, kulit gua udah kayak Jeffrey Nicole. Kuning keputih-putihan lah. Tanya sama Alin. Beneran, tanya sama bini gua. Kulit gua dulu putih mas, kuning keputih-putihan lah. 2002 tuh. Sejak gua ngurusin bis aja kulit gua menghitam. Mas sampean terbuat dari apa sih mas? Dipitnah sana sini masih full senyum, kalau aku langsung tasuk. Enggak boleh begitu. Mas, orang-orang yang berbuat jahat sama lu tuh benernya bukan harusnya jangan dibenci mas, tapi dikasihanin. Karena mereka udah menghancurkan nama mereka sendiri di hadapan Allah mas. Ya kan? Minimal kalau kita nggak bisa dapat untung di dunia, dapat untungnya di akhirat, ambil aja mas.